Anak-anak sekalian, apa masih rindu mendengar bijaksana Tuhan dalam perjalanan kita melalui petualang dalam kerajaan Allah? Kira siap Mama, teman-teman juga kan? Benar-benar kita butuhkan bijaksana dari wahyu khusus. Karena daya tarik dunia ini seringkali dapat membuat kita justru meremehkan anugerah Tuhan yang sebenarnya paling berharga. Itulah manusia, seringkali seleranya sangat rendah. Yang berharga dibuang, tetapi yang rendah dianggap sangat bernilai. Yuk kita segera mulai dengan melanjutkan kisah Simson. Siap semuanya? Shalom anak-anak semua, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, tolonglah kami supaya mata kami senantiasa memandang kepada salib-Mu, hati kami selalu mempunyai kerinduan untuk dipenuhi dengan kasih-Mu, dan mulut kami pun senantiasa rindu untuk dipenuhkan dengan puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Bapa di surga, sebab itu kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang sungguh memperhatikannya, supaya firman Tuhan membentuk hidup kami, dan kami pun boleh berjalan dalam kekuatan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sejak peristiwa Timna dan Gaza, Simson selalu menjadi incaran bagi raja-raja kota orang Filistin. Suatu ketika Simson jatuh cinta kepada perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delila. Hal ini menjadi satu kesempatan untuk raja-raja kota orang Filistin. Itu sebabnya mereka segera mendatangi Delila dan berkata, "Delila, bujuklah Simson supaya Simson memberitahukan apa yang menjadi rahasia bahwa dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, supaya kami semua ini dapat menangkap dia, mengikat dia, dan menaklukkan dia. Dan masing-masing dari kami ini akan memberikan upah kepada kamu masing-masing 1.100 uang perak." 1.100 uang perak zaman itu sangat besar nilainya. Itu sebabnya Delila segera datang kepada Simson dan menanyakan apa yang menjadi rahasia sehingga Simson mempunyai kekuatan yang luar biasa. Maka Simson mempermain-mainkan Delila dengan tidak memberikan jawaban yang sesungguhnya. Jawaban pertama yaitu Simson akan menjadi lemah kalau Simson diikat dengan 7 tali busur yang masih basah. Yang kedua, Simson jika diikat dengan tali yang baru yang belum pernah dipakai untuk kerja apapun. Yang ketiga, kalau Simson 7 jalin rambutnya diikat menjadi satu dengan benang lungsin dan dipatok dengan kuat. Ternyata ketiganya ini tidak ada gunanya bagi seorang Simson untuk bisa ditangkap dan ditaklukkan. Maka cara yang keempat inilah yang membuat Simson akhirnya menjadi takluk. Bagaimanakah Simson bisa menyatakan rahasia yang sesungguhnya? Nah, suatu saat Delila ini berhari-hari merengek-rengek kepada Simson. Berhari-hari terus mendesak kepada Simson untuk menunjukkan rahasianya. Dan Delila berkata kepada Simson, "Apakah artinya kau berkata cinta kepadaku, kalau hatimu tidak tertuju kepadaku?" Mendengar perkataan ini, Alkitab mencatat bahwa hati Simson tidak lagi tahan, seperti mau mati rasanya. Itu sebabnya Simson segera mengatakan yang sejujurnya yang keluar dari dalam hatinya. Simson membuka dengan kalimat, "Aku ini seorang Nazir Allah sejak dari kandungan ibuku." Nazir Allah berarti adalah seseorang yang dipisahkan bagi Tuhan atau dikhususkan bagi Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yang berikutnya Simson katakan, "Sejak dari kecil rambut kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, dan kalau dicukur aku akan menjadi lemah." Maka Delila melihat ini adalah perkataan yang keluar dari hati Simson, maka Delila segera mengumpulkan seluruh raja-raja orang Filistin
dan sudah menyiapkan satu orang nantinya untuk mencukur 7 jalin rambut Simson. Maka setelah itu Delila membujuk Simson untuk tidur di pangkuannya. Tertidurlah Simson dan diberi tanda supaya orang Filistin segera datang untuk mencukur 7 jalin rambutnya. Satu demi satu dipotongnya hingga 7. Ketika 7 jalin sudah terpotong, maka Delila berseru, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka Simson segera terbangun dan berpikir. Simson mengatakan dalam hatinya, "Tidak mungkin orang Filistin bisa menangkap aku." Faktanya, hari itu Simson ditangkap oleh orang Filistin. Karena Alkitab mencatat, karena Allah meninggalkan Simson. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang perlu kau ketahui bahwa letak kekuatan Simson yang sesungguhnya bukan pada rambutnya. Yang kedua, Allah meninggalkan Simson bukan karena Allah tinggal di dalam rambut Simson, tetapi karena hati Simson tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tapi hati Simson lebih tertuju kepada Delila. Hati Simson lebih menyukai berbuat dosa daripada hidup menuruti Tuhan. Itu sebabnya Allah meninggalkan Simson. Ketika Simson berhasil ditangkap, maka dicungkilah kedua mata Simson. Simson dibawa ke Gaza, dipekerjakan sebagai seorang penggiling gandum. Berhari-hari kemudian, atau mungkin berbulan-bulan kemudian, di dalam penjara rambut Simson juga mulai tumbuh. Tetapi orang-orang Filistin sudah merancang satu perayaan besar untuk kemenangan telah berhasil menangkap Simson. Mereka mengadakan kurban sembelihan kepada Allah mereka yang bernama Dagon. Itu sebabnya mereka membuat suatu pesta yang besar di dalam satu gedung yang besar. Mereka sambil berteriak, berseru kegirangan mengatakan, "Dagon Allah kita telah menyerahkan Simson musuh kita ke dalam tangan kita." Dan ucapan semacam itu terus dikatakan berkali-kali karena girangnya mereka. Dan mereka masih belum merasa puas. Sehingga Simson yang saat itu ada dalam penjara diminta untuk dihadirkan di tengah-tengah perkumpulan perayaan tersebut. Mereka ingin melihat satu hal yang lebih lucu daripada Simson di dalam kebutaannya. Mereka tertawa terbahak-bahak, girang sekali. Dan Simson berkata kepada anak kecil yang menuntunnya untuk membiarkan dia sendiri di situ karena Simson mau bersandar pada satu tiang. Dan ketika Simson sedang ada di tengah-tengah bangunan itu dan bersandar pada kedua tiang itu, Simson teringat kepada Tuhan dan dia menaikkan doa seperti ini. "Ya Tuhan Allah, ingatlah akan aku dan buatlah aku kuat satu kali ini saja. Ya Allah, dengan satu kali juga kubalaskan untuk kedua mataku kepada orang Filistin." Maka Simson saat itu segera menggerakkan tangan kirinya untuk memeluk tiang yang kiri, menggerakkan tangan kanannya untuk memeluk tiang yang kanan. Dan dengan kekuatan yang daripada Tuhan, Simson mengumpulkan kekuatan itu dan mulai membungkukkan. Simson juga berkata, "Biarlah aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Dengan kekuatan yang besar yang Tuhan percayakan pada Simson, Simson segera menarik tiang itu dan robohlah bangunan itu. Maka saat itu matilah 3.000 orang laki-laki dan perempuan, termasuk seluruh raja-raja kota orang Filistin. Alkitab mencatat 3.000 yang mati itu jauh lebih banyak dibanding apa yang pernah Simson lakukan pada waktu-waktu yang sebelumnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun Simson yang hidup dan mati yang saat itu adalah pembebas bagi orang Israel. Simson juga adalah orang yang tetap beriman kepada Tuhan di pada akhir hidupnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kau dan aku
tidak mencontoh perbuatan dosa daripada Simson yang mengumbar matanya untuk berbuat dosa. Kau dan aku senantiasa ketika melihat indahnya dunia ini, kau dan aku tidak tergoda dengan indahnya dunia. Tapi hati kita terus mempunyai kesukaan untuk memandang salib Kristus, dan hati kita terus rindu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Mulut kita dipenuhi untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Itu sebabnya supaya kau dan aku sama-sama boleh memuliakan Tuhan. Simson yang dahulu pernah berbuat dosa, sempat direndahkan oleh orang Filistin, tetapi pada akhirnya karena hidupnya tetap beriman kepada Tuhan, Simson ditinggikan. Percayalah, kalau kau hidup benar di hadapan Tuhan, aku hidup di hadapan Tuhan, maka kita akan ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dapatkan. Untuk kami senantiasa boleh waspada ketika kami melihat indahnya dunia ini, supaya hati kami tidak tertarik kepada keindahan dunia yang menipu kami, tetapi kami melihat akan indahnya salib Tuhan, supaya hidup kami boleh ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sejak kecil, Kela sudah sering dengar kisah Simson. Namun saat teduh BDKA ini menjelaskan Simson dalam kaitannya dengan Kristus dan karyanya. Berarti penebusan Kristus buat umatnya menjadi inti berita Alkitab. Puji syukur kehadirat Tuhan. Oleh karena Sang Penebus, Yesus Kristus, maka Simson dapat bangkit kembali untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Walau Simson yang sangat kuat itu toh akhirnya mati. Memang benar semua orang pasti mati, termasuk Simson yang kuat itu, karena dia juga orang berdosa. Puji syukur kepada Allah. Walau Simson melakukan banyak ketidaktaatan, namun Simson adalah milik Israel. Milik Allah yang membebaskan bangsanya. Ini terjadi karena Simson diberi iman yang sangat diperlukan sebagai nazir Allah. Besok teman-teman silahkan baca dari Hakim-Hakim pasal 17. Sampai jumpa.